Pemirsa, human metapneumovirus atau wabah HMVP saat ini tengah menyebar di Tiongkok hingga menjadi perhatian dunia. HMVP sendiri memiliki gejala mirip flu dan COVID-19. Meski demikian, menurut Kementerian Kesehatan RI, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kasus tersebut di Indonesia. Human metapneumovirus atau wabah HMVP saat ini tengah menyebar di Tiongkok hingga menjadi perhatian dunia. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina, virus ini menyebar terutama melalui droplet atau aerosol dari batuk atau bersin, serta paparan lingkungan yang terkontaminasi. HMVP sendiri memiliki gejala mirip flu dan COVID-19. Sementara menurut The Nation mengabarkan, virus HMVP mirip dengan virus pernafasan sincial atau RSV yang menyerang anak-anak di bawah usia 2 tahun. Penyebaran penyakit menular seperti influenza tipe A dan HMVP dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk mobilisasi penduduk, perubahan lingkungan, kerentanan masyarakat, atau mutasi virus. Merebaknya kasus ini juga turut menjadi perhatian di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memastikan hingga saat ini tidak ada laporan mengenai kasus tersebut di Indonesia. Meski begitu, pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak perlu panik dan tetap waspada terkait penyebaran kasus ini. Ya, untuk membahasnya langsung kita sudah terhubung dengan Diki Budiman selaku epidemiolog dari Griffith University. Kita langsung sapa. Selamat siang Kang Diki. Assalamualaikum, apa kabar di sana Kang? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kebetulan dari Jakarta juga saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Kita langsung saja membahas tentang virus yang baru yang ditemukan di Tiongkok, China, HMVP. Ini bukan virus yang baru, tetapi mungkin masih banyak masyarakat luas di sana dan pemirsa di rumah yang belum mengetahui. Sebetulnya ini virus apa lagi, Kang? Dan apakah ini dari penularannya dari hewan ke manusia atau manusia ke manusia? Ya, jadi ini adalah virus yang sudah lama terdeteksi sejak tahun 2001 bahkan. Jadi sudah lebih dari 20 tahun. Dan artinya kalau sudah lama ya dia sudah bersirkulasi menjadi endemi bahkan dengan pola musiman, yaitu setiap musim dingin. Kalau di belahan bumi utara khususnya di China atau Indo-China bahkan sampai ke Rusia. Sedikit juga saya ingin mengkoreksi tadi di awal ada tulisan China declare emergency itu hoax ya. Jadi tidak, sampai saat ini pemerintah China juga didukung oleh pernyataan dari WHO, situasi di China masih bisa teratasi dan tidak mengeluarkan situasi emergensi atau apa yang disebut dengan public health emergency international concern. Nah, dan kasus ini sekali lagi ini adalah pola musiman biasa, hanya memang saat ini yang menjadi perhatian media adalah karena terkesan kok banyak, kemudian juga yang mendominasi memang di infeksi saluran nafas atas ini adalah HMPV tadi yang dijelaskan. Karena pola penularannya sekali lagi dia memang hampir sama dengan COVID-19, ya, gejalanya pun hampir sama dengan flu ya. Jadi ini yang membuat terkesan banyak. Tapi sebetulnya jumlahnya pun kalau dibandingkan dengan katakanlah 3 tahun terakhir masih relatif tidak terlalu berbeda nih Bang Andrew dan pemirsa ya. Dan sekali lagi kenapa saya sampaikan dan tegaskan bahwa ini adalah virus lama, ya sebagian besar bahkan warga di China sudah memiliki imunitas terhadap virus ini. Hanya di tengah situasi pasca pandemi, di mana sebagian besar mungkin belum pernah terpapar atau terutama anak-anak di bawah 14 tahun belum pernah juga, selain terpapar juga status imunitasnya masih dalam perkembangan, termasuk juga ini yang ingin saya sampaikan bahwa status vaksinasi ini juga berpengaruh.
walaupun belum ada vaksin khusus untuk virus ini, HMPV ini, tapi status vaksinasi lengkap, termasuk vaksinasi flu atau COVID-19, ini berpengaruh terhadap daya tahan. Sehingga orang yang sudah pernah tervaksinasi flu atau COVID-19 ini cenderung tidak mudah terkena ataupun ketika terinfeksi gejalanya sangat ringan gitu. Nah, namun yang membuat kenapa sekarang menjadi perhatian sekali lagi ini mau mau tahun baru China, kemudian juga orang banyak pulang kampungnya ke China sana dari berbagai negara sehingga orang yang datang ini cenderung lebih berpendidikan, lebih aware dengan status kesehatannya, apalagi dengan pengalaman pandemi COVID-19, sehingga ketika ada gejala yang aneh yang belum pernah dirasakan, dia akhirnya datang ke rumah sakit gitu. Dan yang terserang adalah orang-orang yang memang rawan, rentan, yang menjadi perhatian keluarga, sebagaimana semua keluarga di Asia yang lebih concern pada nenek kakeknya, lebih concern pada anak-anaknya. Nah ini yang terjadi saat ini, Bang Andrew. Oke. Jadi mirip seperti COVID-19 ya, COVID-19, tetapi mereka memiliki tingkat keparahan atau fatality rate yang lebih rendah. Nah, saya mau masuk ke sana, ke Ya. karakternya. Ini karakter dia seperti apa? Mulai dari tingkat penularannya seberapa tinggi hingga fatality rate-nya sebesar apa, Kang Diki? Ya, sejauh ini sebetulnya belum ada angka rilis terhadap kasus atau data epidemiologi, namun secara umum dia jauh-jauh, ya bahkan saya bilang bisa jauh di bawah COVID-19 dari sisi ancaman keparahan maupun kematian. Yang kalau kita bisa sebutkan kalau case fatality rate dari COVID-19 itu di bawah satu, kurang lebih 1 ke bawah persen ya. Ini 0,5% pun tidak gitu ya. Dan ini yang sebetulnya bukan hanya cukup melegakan, namun juga memastikan pada publik bahwa ini bukan pandemi baru, bukan wabah baru. Selain itu, di sisi lain, tapi ingin saya sampaikan di tengah situasi outbreak atau wabah di China ini, memang di Asia saat ini, HMPV sekali lagi ini sudah lama kan ya. Nah, negara-negara maju berkembang yang cukup kemampuan deteksinya itu sudah lama, bahkan lebih dari 10 tahun mendeteksi secara rutin tiap tahun, tiap musim dingin, kasus-kasus ini. Bahkan India, atau bahkan tetangga kita ya, Malaysia misalnya. Nah, ini terdeteksi dengan cara penularan yang sama dengan flu ataupun COVID-19. Jadi orang batuk, bersin, megang permukaan umum yang dipegang pasien ini yang akan juga menimbulkan menjadi perantara dia terinfeksi. Nah, di Asia setahun terakhir ini terjadi lebih sedikit lah peningkatan mudah orang terinfeksi karena beberapa faktor yang sebelumnya saya sampaikan, juga karena kehadiran varian baru dari atau mutasi tepatnya dari HMPV ini yang disebut dengan subtipe A2 yang memang sedikit lebih mudah menginfeksi, tapi ya tidak menimbulkan keparahan atau kematian yang lebih tinggi sebetulnya. Nah ini yang saat ini terjadi, Bang Andrew. Oke. Jadi virus ini juga bisa bermutasi ya. Ya. Kemudian apa yang harus kita perhatikan agar mereka juga tidak punya sikap atau sifat seperti COVID-19 ya. Mereka punya karakter imun escape, jadi bisa menghindari sistem kekebalan tubuh yang sudah terbangun dari vaksinasi ataupun dari COVID-19 yang sudah kita lewati kemudian menjadi sistem kekebalan tubuh dari dalam tubuh kita. Apa yang perlu kita perhatikan agar mereka tidak bermutasi terus-menerus seperti COVID-19 ya, Alpha, Beta, Omikron, dan lain sebagainya, Kang Diki. Tapi ditahan, Kang, kita akan bahas usai jeda ya, Kang. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Kang Diki Budiman selaku epidemiolog dari Griffith University.
Kang Diki, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga ingin mendalami lagi tentang penularan kasus HMVP. Ini sudah ditemukan di negara yang memiliki 4 musim, terutama musim dingin ya. Artinya apakah Indonesia bisa dikatakan bebas dari penularan kasus virus HMVP ini, Kang Diki? Ya, tidak ya. Dan sebetulnya di negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, ya itu juga sudah terdeteksi cukup lama. Dan sekali lagi, karena ini sudah sejak 20 tahunan lalu, artinya ini berpotensi sudah ada di mana-mana termasuk di Indonesia. Namun ini bicara juga terkait kapasitas deteksi kita yang juga masih terbatas, khususnya yang memang memerlukan, karena ini memerlukan juga teknologi diagnosis yang cukup mahal ya, cukup mahal. Ya sebagai gambaran bisa kalau yang sifatnya multi patogen tuh per 100 orang bisa sampai 300 jutaan. Dan sekali lagi ini kalau bicara strategi public health itu kita menyasar pada penyakit-penyakit yang berpotensi bukan hanya wabah tapi juga yang serius sifatnya. Artinya kematiannya tinggi, angka rawatan rumah sakitnya tinggi. Nah, dalam konteks HMPV ini sebetulnya dia kategorinya rendah, ya, rendah atau sedang, paling tinggi pun sedang. Dan memang menyasar banyaknya di negara punya musim dingin, ya karena apa? Karena orang cenderung berada di dalam satu ruangan padat, ya. Dan ini adalah umumnya kan memang negara maju yang mobilitas orangnya juga tinggi. Jadi ke Amerika Latin ada, di Amerika Serikat tentu ada, di Rusia bahkan ya, itu juga sudah terdeteksi selain tentu di kawasan Asia Timur. Tapi yang Indonesia ya sebetulnya kalau dari sisi literatur sudah ada juga dilaporkan dari studi atau bahkan mungkin beberapa rumah sakit juga sebetulnya saya sudah mendapatkan ya informasi itu. Tapi sekali lagi ini adalah satu penyakit yang sebetulnya bukan penyakit yang berpotensi pandemi saat ini ya. Jadi bukan suatu penyakit baru sehingga jangan sampai dianggap atau berkesan ini sesuatu yang emergensi atau luar biasa, tidak. Ini adalah penyakit saluran infeksi saluran nafas ya yang biasa terjadi dan bahkan levelingnya di bawah COVID-19 ya, tentu. Tapi ya jangan juga dianggap enteng karena pada kasus-kasus tertentu pada kelompok rawan seperti lansia ataupun anak ya terutama balita ini bisa cukup serius ya. Oke. Kalau begitu saya mau masuk ke kelompok rentan karena Kang Diki sudah mengulasnya sedikit tadi. Bagaimana dengan risiko yang akan terjadi pada kelompok rentan tersebut? Mulai dari anak-anak, orang dengan komorbid atau lansia. Karena mereka kan mempunyai tingkat imunitas yang tidak begitu tebal seperti orang dewasa pada umumnya atau orang-orang yang memiliki imunitas lebih firm begitu ya. Bagaimana dengan kelompok rentan itu? Apakah berisiko besar ketika sudah tertular? Ya, mereka sekali lagi lebih mudah terinfeksi. Memang ada beberapa kasus pada subtipe ya A2 ini yang sifatnya neurotropik, artinya memiliki pengaruh terhadap susunan saraf pusat dengan gejala yang paling parah itu dengan encephalitis atau seperti radang ya di otak seperti itu kurang lebih. Nah, namun ini sangat jarang, amat sangat jarang. Dan di sisi lain tentu prinsip dari satu pendekatan kesehatan masyarakat khususnya ya kita lebih baik menghindari atau mencegah daripada mengobati. Meskipun leveling dari penyakit ini memang lebih rendah daripada COVID-19 atau ancamannya sebetulnya ringan ya. Dia jauh dari kata pandemi atau ancaman pandemi. Nah, namun sekali lagi pada saat bersamaan seringkali dalam studi-studi ditemukan anak atau lansia yang terinfeksi ini dia tidak hanya terinfeksi oleh HMPV tapi juga terinfeksi bisa oleh virus penyebab COVID-19 atau juga bakteri bahkan yang lain ya atau virus lain. Nah, ini yang bisa memperberat gejala atau situasi dari pasien. Ini yang harus dihindari.
Terakhir singkat saja Kang Diki, apa upaya preventif yang harus dilakukan pemerintah? Apakah testing, tracing, kemudian surveillance ini juga perlu dimasifkan? Dan apa juga pesan Kang Diki kepada masyarakat dan pemirsa di rumah agar tidak terlalu panik tetapi harus tetap waspada? Ya, sekali lagi ini adalah satu momentum untuk mengingatkan kembali pada kita semua ya bahwa dunia ini makin rawan karena banyak faktor, bukan hanya perubahan iklim tapi juga perilaku manusia yang sering abai dalam menjaga kesehatannya. 5M-nya ya, karena 5M ini sesuatu yang harusnya terus tumbuh kembangkan ya, karena orang namanya virus ada di mana-mana, apalagi orang mobile ya, bepergian. Dan ingin saya tegaskan, literatur menunjukkan dan saya ingin menyampaikan hasil kajian saya ya, bahwa kecenderungan Desember Januari ini akan menjadi bulan yang paling rawan untuk timbulnya atau wabah atau bahkan potensi ada penyakit baru, terutama di bulan Desember ataupun Januari ini. Karena apa? Manusia dari berbagai dunia ini berlalu lalang ya, bepergian ke sana sini, dan ini yang meningkatkan risiko selain karena adanya juga perilaku yang masih bertahan. Oleh karena itu perilaku hidup bersih sehat di segala aspek menjadi sangat relevan, memakai masker dan jangan lupa vaksinasi flu, vaksinasi lainnya yang relevan ini menjadi sangat penting karena akan meningkatkan imunitas kita. Jangan lupa update status imun Anda. Baik, jadi PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat selalu menjadi kunci agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penularan virus. Terima kasih Kang Diki telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat habitat bekantan di Kalimantan Selatan. Tetap di Halo Indonesia.